Selamat pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eben Ejas Regar. Saya dari kelas 11 MIA 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 17 Medan. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul fluida statis. Selamat menyaksikan Pak dan teman-teman. Jadi, langkah pertama untuk melakukan sebuah praktikum fluida statis pada video kali ini adalah kita masukkan pisau silet, koin logam yang bernilai 100 atau 200, dan paperclip. Kita masukkan satu persatu ke dalam wadah yang berisikan air ini. Yang pertama, kita mulai dari pisau silet. Kita masukkan pisau silet ke dalam wadah yang berisikan air ini. Nah, apakah pisau silet yang akan kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan air ini akan mengapung, melayang, atau tenggelam? Langsung kita coba saja. Kita masukkan pisau silet. Setelah kita masukkan pisau silet ke dalam wadah yang berisikan air ini, kita lihat bahwa pisau silet akan mengapung di wadah yang berisikan air ini. Selanjutnya kita dekatkan ke pisau silet yang di dalam wadah yang berisikan air ini. Kita lihat bahwa pisau silet terapung, tidak tenggelam. Bisa kita lihat di sini. Langkah selanjutnya kita ambil sebuah paperclip dan kita masukkan sebuah paperclip tersebut ke dalam wadah yang berisikan air ini. Kita lihat apakah paperclip yang akan kita masukkan ke dalam wadah ini akan mengapung, melayang, atau tenggelam. Langsung kita coba saja ya. Kita masukkan sebuah paperclip ke dalam wadah ini. Setelah kita masukkan sebuah paperclip tersebut ke dalam wadah yang berisikan air ini, kita bisa lihat lebih dekatnya lagi ke paperclipnya. Nah, kita lihat bahwa paperclip yang kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan air ini akan mengalami peristiwa yang namanya mengapung. Bisa kita lihat lebih jelas lagi. Nah, langkah selanjutnya kita ambil sebuah koin logam dan koin logam ini kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan air. Nah, apakah koin logam yang akan kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan air akan mengalami proses terapung, melayang, atau tenggelam? Langsung kita coba saja ya. Setelah kita masukkan sebuah koin logam ke dalam wadah yang berisikan air ini, kita lihat lebih dekat lagi bahwa koin logam yang kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan air ini akan mengalami proses yang namanya mengapung. Bisa kita lihat lebih dekat lagi proses mengapungnya koin logam di dalam wadah yang berisikan air. Jadi penjelasan dari praktikum yang sudah kita lakukan barusan adalah mengapa pisau silet, paperclip, dan koin logam yang bernilai 100 atau 200 dapat terapung di atas air. Inilah penjelasannya. Yang pertama, pisau silet dan paperclip.
Jika dilihat dari massa jenisnya, pisau silet dan paperclip memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air. Apabila benda memiliki massa jenis lebih besar daripada massa jenis air, maka benda tersebut akan tenggelam. Ternyata, pisau silet dan paperclip bisa terapung di atas air. Tahukah kalian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut diakibatkan pisau silet dan paperclip ditahan oleh kulit tipis yang menyelimuti permukaan air atau adanya tegangan permukaan zat cair. Benda dapat terapung di atas permukaan air jika diletakkan secara perlahan-lahan agar tidak merusak tegangan permukaan air. Yang menjadi penyebab utama adanya tegangan permukaan adalah gaya kohesi atau gaya tarik-menarik molekul sejenis dari fluida atau zat cair. Setiap molekul zat cair saling menarik molekul di sekitar mereka. Gaya tarik-menarik ini memicu adanya ikatan yang cukup kuat antar molekul air. Gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Yang kedua adalah uang logam. Ketika kita memasukkan uang logam ke dalam wadah yang berisi air dengan cara melepas uang logam dari tangan kita dan menjatuhkannya secara vertikal, maka uang logam tersebut akan mengalami peristiwa yang namanya tenggelam, dikarenakan massa jenis benda uang logam tersebut lebih besar daripada massa jenis air yang berada di wadah tersebut. Sedangkan ketika kita memasukkan uang logam ke dalam wadah yang berisi air dengan cara memakai uang logam yang lainnya, maka uang logam tersebut mengalami peristiwa yang namanya terapung. Mengapa bisa begitu? Karena adanya tegangan permukaan zat cair yang tidak dapat ditembus oleh uang logam tersebut. Dan juga, benda dapat terapung di atas permukaan air jika diletakkan secara perlahan-lahan agar tidak merusak tegangan permukaan air.